الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وإذ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد جماعة خطبة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan mimbar khutbah Jum'ah yang singkat ini, khatib mengangkat tema menuju kesuksesan di Yaumul Mizan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Yaumul Mizan adalah salah satu dari sekian nama hari-hari kiamat. Jamaah, memang sebagai seorang mukmin yang sejati, atau bila kita ingin keimanan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah seyogyanya kita senantiasa mengkaitkan kehidupan kita di dunia ini dengan apa yang akan kita peroleh di hari akhir nantinya. Semua aktivitas kita, perbuatan kita, perkataan kita
semuanya terukur, semuanya tersaring berdasarkan orientasi ke depan. Bagaimanakah kondisi kita di hari akhir nantinya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yaumul mizan. Mizan biasa diartikan alat untuk menimbang, sehingga berkaitan dengan nama hari kiamat ini, Yaumul Mizan, seringkali para ulama menjelaskan adalah pada hari itu adalah momentum untuk menimbang, untuk mengukur seluruh aktivitas kita, seluruh tindak tanduk kita selama kita hidup di dunia ini, yang selanjutnya Allah akan memberi balasan dengan balasan yang penuh dengan keadilan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum lebih lanjut kita menguraikan bagaimanakah kiat-kiat untuk menuju kesuksesan di Yaumul Mizan. Sukses dalam artian Allah merahmati kita, Allah meridhoi kita, sehingga kita bisa selamat dari siksa neraka dan bisa masuk di surga dengan rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mizan, para ulama sedikit berbeda dalam menjelaskan apakah yang dimaksud dengan mizan. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mizan kurang lebih seperti timbangan. Timbangan seperti di dunia ini. Namun tentu secara fisik dan bentuk tidak ada para ulama yang mengetahuinya, karena memang tidak ada dalil secara spesifik yang menjelaskannya. Yang kedua, yang dimaksud dengan mizan menurut sebagian ulama adalah ini sebagai kiasan keadilan Allah. Dalam artian di hari akhir nanti adalah pamungkas dari keadilan. Boleh jadi di dunia ini kita mendapatkan kezaliman, kita melihat fakta yang tidak pada tempatnya. Mereka yang benar disalahkan, mereka yang salah malah mendapatkan posisi. Namun nanti ketika di akhirat semuanya itu tidaklah terjadi. Semuanya hanya akan mendapatkan keadilan, semuanya akan berada pada pamungkas keadilan. Menurut ulama yang lainnya, yang ketiga, yang dimaksud dengan mizan ini adalah ungkapan umum hisab, penghitungan amal, penghitungan perbuatan kita untuk mengukur sejauh mana kesolihan kita, ketaatan kita semasa kita hidup di dunia ini. Lebih lanjut, jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berkesimpulan bahwa yang ditimbang amalannya, yang diukur amalannya adalah mereka yang beriman, adalah mereka yang mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya hari akhir, dan kepercayaan itu mewarnai aktivitas dia semasa dia hidup di dunia ini. Sedangkan untuk mereka yang tidak ada keimanan, mereka yang ingkar dengan hari akhir, tidak ada kepercayaan sama sekali terhadap adanya Allah, terhadap adanya hari akhir. Singkat kata, mereka orang-orang kafir. Kondisi mereka langsung
mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan murka dari Allah, aktivitas kebaikannya semasa hidup di dunia ini haba'am mangthura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah dan perjumpaan dengan Allah, amal-amal mereka, aktivitas positif mereka rusak, tidak ditimbang oleh Allah pada hari akhir nantinya. Haba'am mangthura, seperti debu yang berterbangan. Jamaah khutbah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, seperti tema yang telah disampaikan oleh khatib, bagaimanakah tips, kiat-kiat agar kita sukses di yaumul mizan, pada hari seluruh amalan kita ditimbang dan diukur oleh Allah. Secara umum, jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk menuju kesuksesan baik di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat, tidak lain adalah dengan cara terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun demikian, berdasarkan beberapa dalil-dalil yang ada, para ulama menyebutkan ada beberapa ibadah, beberapa hal yang di situ menjadi titik tekan, poin penting untuk menuju kesuksesan di hari akhir nantinya, di yaumul mizan. Yang pertama adalah dengan cara memperkuat, berpegang teguh, jangan sampai dilepaskan dua kalimat syahadat, dua kalimat yang di dalamnya mengandung ikrar kuat terhadap bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dua ikrar ini tentu seorang muslim dituntut untuk membuktikannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu bagi Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad hamba Allah dan utusan Allah, wa anna Isa abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Isa hamba Allah dan utusannya, wa annal jannata haqqun, dan surga itu hak, wa annan nara haqqun, dan neraka itu hak, benar adanya. Maka seseorang yang berpegang teguh pada ikrar ini, jaminan dari Rasulullah, adkhalahullahul jannata ala ma kana alaihi minal amal. Allah dengan rahmatnya akan memasukkan dia ke dalam surganya. Dia sukses di yaumul mizan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Titik tekan yang kedua, amalan yang memiliki nilai lebih berdasarkan dalil yang ada adalah zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan qalbu, zikir dengan lisan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan senantiasa berzikir, merenungkan kemahakuasaan Allah, menyebut-nyebut Allah dengan zikir, semua itu bisa menenteramkan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menekankan,
kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kata, dua kalimat sangat ringan sekali di lisan, namun berat sekali di mizan, dan juga sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Inilah tips yang kedua, titik tekan yang kedua menuju kesuksesan di Yaumul Mizan. Yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa berusaha semaksimal mungkin mendawamkan, menistiqomahkan bersolawat, membaca solawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Siapa yang membaca solawat atasku, kata Rasulullah, satu solawat saja, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah akan bersolawat, Allah akan mencurahkan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Wa huttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Allah akan menghapus 10 dosanya dan meningkatkan derajatnya 10 kali lipat. Yang keempat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan memperbaiki akhlak, dengan memperbaiki sikap kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di antara teman kita, hubungan kita dengan para guru kita, terus mengedepankan al-akhlaq al-hasanah, al-akhlaq al-karimah. Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in athqal fil mizan min khuluqin hasanin." Tiada sesuatu yang sangat berat di hari mizan nanti kecuali hal itu adalah akhlak yang mulia. Semoga kita semua bisa sukses di Yaumul Mizan. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar fadhkurullaha yadhkurkum
Wala dzikrullahi akbar. Aqimus salat.